Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Ya, teman-teman yang berbahagia, yang alhamdulillah kita pada sore hari ini dalam keadaan berpuasa. Mudah-mudahan bertambah-tambah nikmat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita bahagia pada sore hari ini kita bisa mengkaji satu kitab, ya, kitab Tafsir Munir karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Kita akan membahas ayat-ayat puasa yang kita mulai, ya, dari ayat yang ke-183. Ya, mari kita buka talim kita bersama-sama ini dengan bersama-sama membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, saya membacakan yang ada di teks yang telah dibuat oleh Ustadz Hasan Ali. Terima kasih kepada beliau. Dan hari ini beliau juga sebagai host dan yang merancang kegiatan kita. Terima kasih banyak Ustadz. Baik, kita mulai. Silakan jamaah melihat layar yang sudah disiapkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, wahai orang-orang yang beriman. Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi, beliau mengatakan bahwa kata-kata ya ayyuhalladzina amanu ini adalah motivasi, dorongan buat orang-orang yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa. Kenapa mereka membutuhkan motivasi, membutuhkan dorongan? Karena kata Ahmad Mustafa Al-Maraghi, puasa ini memang berat. Ya, makanya kemudian Allah memanggil orang-orang yang berpuasa dengan alladzina amanu. Ya, orang-orang yang beriman. Kutiba, diwajibkan. Ya. Kutiba atau furido, dipardukan. Alaikum atas kalian asyamu, puasa. Ya, siam ini sama dengan saum, sama-sama kata benda yang dalam bahasa Indonesia artinya menahan. Makanya asyamu atau as-saumu artinya al-imsaku. Ya, menahan. Nah, imsak itu sendiri bukan batas akhir orang tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Tapi imsak itu adalah batas menahan. Ya, kalau ulama Indonesia membuat kebijakan imsak itu 10 menit sebelum subuh. Tapi kalau kita ke Saudi Arabia, imsak itu ya ulama sana membuat 15 menit sebelum subuh. Ya, nanti ini ada bahasan tersendiri bagaimana hukum ya makan ketika adzan subuh. Tapi kita tidak masuk ke wilayah situ. Jadi asyamu atau as-saumu ya artinya puasa. Puasa itu artinya al-imsaku, menahan. Kama sebagaimana kutiba telah diwajibkan ay furido atau dipardukan alal ladzina kepada orang-orang
min qablikum, sebelum kamu. Artinya apa? Artinya puasa ini juga sudah diwajibkan bukan hanya kepada Nabi atau umat Nabi Muhammad, tapi kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, siapa yang dimaksud dengan min qablikum itu? Ya, siapa yang dimaksud dengan min qablikum itu? Minal anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Ya. Minal anbiya, ya, seperti para nabi alaihi salatu wassalam, semoga alaihimus salatu wassalam, semoga Allah ya memberikan salawat dan salam untuk mereka. Ini ya Rabbal alamin. Wal umami, dan umat-umat miladun Adam alaihissalam, dan umat-umat miladun sejak masa Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam. Ini sungguh ada yang menarik ya jamaah. Apa yang menarik? Ternyata puasa itu adalah ya perbuatan atau amal ibadah para anbiya. Gitu. Wal umam, dan umat-umat miladun Adam alaihissalam, sejak masa Nabi Adam. Ya. Bahkan menurut para ahli agama di luar agama Ardi, ya Buddha, Hindu dan yang lain pun mereka berpuasa. Nah, apa tujuan ibadah puasa ini? La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, la'alla, ya, agar kum kalian tattaqun. Ya, menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, la'alla Allah ini dengan la'alla kita ini beda. Ya, mudah-mudahan kalian bertakwa. Ini beda dengan mudah-mudahan ya yang diucapkan Allah. Insya Allah kita akan menjadi pribadi yang bertakwa. Apa sih la'allakum tattaqun itu maksudnya? Artinya tattaqunallah. Ya. Kalian menjadi tattaqunallah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Bisaumikum. Ya, dengan sebab puasa kamu. Jadi banyak bak sababiyah. Jadi dengan sebab ya berpuasa, tattaqunallah, kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, watarkikum lisahawati. Lisahwati. Kemudian dengan sebab berpuasa, kalian juga meninggalkan asyahwat. Ya, dorongan hawa nafsu. Di antara dorongan hawa nafsu yang ditinggalkan ada 3. 1, nafsu makan. 2, nafsu minum. 3, juga nafsu seksual di sini. Jadi insya Allah ya dengan puasa kalian dan dengan meninggalkan hawa nafsu atau mengekang hawa nafsu, kalian akan menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Jadi mudah sebetulnya untuk jadi pribadi bertakwa, cukup ya berpuasa dan cukup ya mengendalikan syahwat. Titik sampai di situ tuh. Ya, paragbatu bil mat'umi wal mankuhi asyaddu minar ragbati fi ghairihima. Paragbatu fi, ya rogiba fi, artinya cinta atau suka. Paragbatu fi al mat'umi, ya kesukaan atau kecintaan terhadap makanan. Mat'um atau yang dimakan. Ya. Wal mankuhi,
ya, atau yang dikawini, kecintaan terhadap makanan, wal mankuhi, atau yang dikawini, perempuan dalam hal ini, asyaddu minar raghbati fi ghairihima, lebih hebat dari rasa suka fi ghairihima pada selain keduanya gitu. Jadi yang paling syahwat manusia yang paling hebat itu adalah al-mat'um wal mankuh. Ya, makan dan kawin. Setuju nggak kira-kira nih jamaah nih? Halo jamaah? Halo? Halo. Setuju ya? Enak nih Husu. Ya. Sampai pulas. Setuju bebas. Sampai tidur. Nyimak. Ada suara Enak kalau perempuan ngaji sambil lapar gini nih. Terusin aja. Terusin dulu ya. Jadi Allah kita takuna ayatatakuna Allah bisaumikum wa tarkikum lisahwati faraghbatu fil mat'umi wal mankuhi asyaddu minar raghbati fi ghairihima. Jadi kesukaan terhadap makanan dan pernikahan itu lebih hebat daripada kesukaan selain keduanya. Wal ittiqa'u anhuma. Wal ittiqa'u anhuma, karena itu taat. Ya, ittiqa ini kita terjemahkan taat, bukan takut. Wal ittiqa'u anhuma, karena itu ketaatan anhuma untuk menjauhi keduanya. Jadi saya tempel di tembok. Asyakku lebih hebat. Saya terang gitu. Ya. Jadi ketaatan untuk menjauhi keduanya, maksudnya menjauhi makan dan ya, kesukaan terhadap perempuan, asyakku lebih hebat. Ya, lebih sulit, lebih besar. Faida, maka apabila sahula mudah, gampang alaikum buat kalian, ya, ittiqa illahi, taat kepada Allah, bitarkihima, dengan meninggalkan ya makan ya dan kesukaan terhadap perempuan, karena maka ada ittiqaullahi, ya, ketaatan kepada Allah, bitarki ghairihima, dengan sebab meninggalkan selain keduanya, ashalu, lebih mudah, wa akhaffa, dan lebih ringan. Kira-kira jelas nggak nih? Jelas. Halo? Ya. Di sini kita dapat pengetahuan bahwa mengapa ya yang ditahan ketika berpuasa adalah makan, minum, dan ya berhubungan seksual gitu. Karena ternyata apa alasannya tadi ini? Ya. Apa alasannya? Faraghbatu fil mat'umi wal mankuhi asyaddu minar raghbati fi ghairihima wal ittiqau anhuma asyakku. Fa idza sahula alaikum ittiqaullahi bitarkihima, kana ittiqaullahi bitarki ghairihima ashalu wa akhaffu. Gitu. Jadi kecintaan orang kepada makan dan nikah ini lebih hebat ketimbang kecintaan kepada yang lainnya. Gitu. Jadi kalau ada orang bisa taat untuk menghindari makan dan nikah ini, ya itu asyaku. Itu lebih berat. Maka itu faida sahula alaikum ittiqaullahi bitarkihima, apabila ya, kamu dengan gampang ya meninggalkan keduanya,
maka untuk urusan yang lain lebih mudah gitu dan lebih ringan. Contoh, kita udah bisa menguasai makan, minum, dan nikah, maka yang lain-lain kita bisa atasi. Ya, katakanlah misalnya kesukaan kepada harta, kesukaan kepada kendaraan, kesukaan kepada jabatan, itu bisa kita redam. Mengapa? Karena kita sudah bisa meredam kesukaan terhadap makan minum dan kesukaan terhadap kebutuhan biologis seperti itu. Makanya kemudian yang menjadi pokok yang dikuasakan, yang diperintahkan untuk ditahan dalam berpuasa, mat'u wal manku gitu. Masuk grup, nanti ada lagi, dia dari mengerti apa-apa. Aku baca aja, gue ngomong salah. Ya. Atau makna dari kata la'allakum tattaqun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Awil makna artinya adalah la'allakum tattaquna tarkal muhafadzati ala saumi bisababi izomi darajatihi. Apa ini maksudnya? Jadi serangkaian ayat yang sedang kita bahas dari ya ayyuhalladzina amanu sampai la'allakum tattaqun itu artinya adalah la'allakum agar kalian tattaquna takut tarkal muhadzafati untuk tidak menjaga ala saumiku puasa. Gitu. Jadi orang yang bertakwa dengan demikian adalah orang yang takut tidak menjaga puasa. Jadi puasa itu harus dijaga. Mengapa puasa ini harus dijaga? Bisababi izomi darajatihi, karena izomi begitu besar darajatihi, derajatnya. Ya, dari hadis-hadis yang kita tahu, ya, dari Abu Umamah misalnya dijelaskan bahwa tidak ada amal ibadah yang setimpal atau mampu menandingi puasa. Maka itu dikatakan, ya, as-saumu li wa ana ajzi bih, kata Nabi dalam sebuah hadis qudsi. Allah berfirman, ya, puasa itu untukku dan aku, ya, yang akan membalasnya, begitu. Gimana Ustaz Hasan, diterusin apa gimana ini? Masih belum ada pemberitahuan. Silakan Cek. Ya. Ada sinyal kayaknya. Nah, nanti kalau udah ada pemberitahuan baru saya beritahu. Baik, ya, di sana belum ada kelihatan ya, baru you are paying belum ada ya. Nah. Baik, saya lanjutkan. Nah, kapan waktu berpuasa itu? Ya, ayyamam ma'dudatin. Ayyaman pada hari-hari ma'dudatin yang terbatas, yang tertentu saja. Maka itu karena puasa Ramadan ini ayyamam ma'dudat, ya, dapat mungkin kita yang memanfaatkan waktu-waktunya itu. Apa yang dimaksud dengan ayyamam ma'dudatin? Ai fi ayyamin muqaddaratin. Ya, muqaddaratin, pada hari-hari tertentu. Tuh. Ya, jadi pada hari-hari tertentu. Bi adadin ma'lumin, ya, dengan jumlah yang maklumin, yang diketahui. Berapa? Umumnya salasina yauman, 30 hari. Tuh. Walaupun dalam sejarah, ya seperti yang diungkap oleh Syekh Nawawi dalam kitab, ya, Riyadul Badi'ah, Syarah Riyadul Badi'ah,
Yang muda aja. Ya. Dikatakan selama Nabi berada di Madinah, ya 10 tahun itu, ya, di mana Nabi hanya melaksanakan ibadah, ya, Ramadan 9 kali, ya, 8 di antaranya Nabi melaksanakan 29 dan hanya 1 yang 30 kali gitu, yang 30 hari. Ya, dan ibadah, ya, Ramadan ini pertama kali difardukan pada tahun kedua Hijriah atau 2 tahun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Seperti itu. Jadi ayam ma'dudatin ay bi ayamin muqaddaratin bi adadin ma'lumin salasina yauman. Ya. Selama 30 hari. Wahiyya Ramadan. Ya, yang dimaksud dengan ayam ma'dudatin wahiyya yaitu Ramadanu, bulan Ramadan. Ya, yang artinya panas. Ya, Ramadan itu panas, membakar. Ya, seperti itu. 12. Remaining berapa nih, Pak? Selasa. Waktu tersisa Selasa. Remaining. Tinggal berapa, Ustaz? Masih tersisa 8 menit lagi, Ge. Masih panjang berarti. Makasih. Lumayan. Paling tidak. Ya, paman kana minkum menjelang 3 menit maridon. saja. Paman maka barang siapa kana yang ada minkum di antara kalian maridon, sakit. Marodon yadurruhu as-saumu, sakit yang membahayakan dirinya kalau dia berpuasa. Ya. Walau fi asna'il yaumi, kendati ya sakitnya itu di tengah-tengah hari, ya bukan di awal ketika dia berpuasa. Au ala safarin, atau ala safarin dalam perjalanan. Ai mustaqirron, atau orang yang sedang. Mustaqirron itu ala safari qasrin, ya sedang melakukan perjalanan yang perjalanan tersebut ya jaraknya adalah jarak di mana dibolehkan melakukan qashar salat. Ya, kalau ulama seperti Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatu, beliau mengatakan perjalanan yang membolehkan ya orang mengqashar salat adalah 96 km. Maka dengan demikian dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang yang boleh tidak berpuasa ketika berada dalam perjalanan adalah orang yang melakukan perjalanan ya dengan jarak kira-kira 96 km. Kira-kira kalau 96 km kemana sampainya ya, Pak Kusti ya? Cirebon, Cianjur kayaknya. Cirebon sampai orang Cianjur. Iya. Iya. Sering ke Cianjur. Iya. Sampai nggak Bandung? Iya. Bandung kurang. Karena Bogor Cianjur 65 ditambah Bogor sini. Kalau Bandung kurang, Bandung 220. Iya, kalau Bandung udah lebih. Kalau Bandung lebih. Lebih ya. Paling tidak Cirebon nyampe. Kalau jalan tol 4 jadi kita jadi tahu ternyata perjalanan yang membolehkan orang tidak berpuasa atau boleh berbuka adalah ya seperti halnya orang berjalan yang boleh mengqashar salat, yang kata Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatu adalah sepanjang 96 km. Jalan kaki kan itu saja. Orang-orang yang sakit dan orang-orang yang ada atau sedang dalam perjalanan fa'iddatun min ayamin ukhor, maka berpuasalah ia min ayamin ukhor pada hari-hari yang lain. Ya,
Jadi ya kecuali sakitnya ya sakit nggak punya duit. Ya sakitnya atau perjalanan-perjalanan yang maksiat ini nggak boleh. Minimal perjalanan mubah. Perjalanan mubah itu perjalanan yang ya berdagang, usaha. Nyalo. Atau yang lain. Nyalo, Pak. Perjalanannya aja. Nyalo. Apa Os? Banyak nih. Kalau bujang Banyak dicaloin. warawiri kagak tentu lagu mah. Ini enggak termasuk dalam apa namanya? Faidatum min ayyamin ukhor, enggak termasuk. Justru kalau perjalanannya biasa dia ya dilarang untuk berbuka. Contoh misalnya ya, cuma sampai ke Bogor doang itu tidak ya. Apa sih yang dimaksud dengan min ayyamin ukhor? Ai pa alaihi in abtara ya saumu ya iddati ayyamil marodi ya pa alaihi maka dia wajib ya mengqada puasa in abtara apabila dia ya berbuka dalam perjalanan atau apabila dia berbuka karena sakit. Ya, berapa lama saumu iddati ayyamil marodi wasafari berpuasa ya setelah bilangan hari-hari ayam al-marodi di mana dia sakit wasafari di mana dia melakukan perjalanan. Jadi andai kata dia sakitnya 3 hari ya berarti dia apa? Faidatun min ayyamin ukhornya dia berpuasa pada hari-hari di luar Ramadannya itu 3 hari. Oke, mohon maaf. Waktunya tinggal 3 menit lagi. Ya, berarti ini hampir selesai nih. Tambahin dong. Ya. Nanti kita remove dulu ya. Biqadari ma atau seukuran ya, abtoro ia berbuka min Ramadana ya pada bulan Ramadan walau muparrokon walaupun dia membayarnya muparrokon secara terpisah-pisah. Itu hari ini dia puasa, kalau 2 bulan lagi dia baru puasa, itu boleh walau muparrokon walaupun cara membayarnya muparrokon tidak berturut-turut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sesi kedua. Kita masuk sesi kedua sebentar saja kali ya. Ya. Tadi Ustadz Sanusi yang mengharapkan ada tanya jawab. Saya baca dulu sedikit kali karena ini waktu nih. Ya, saya baca satu persoalan lagi. Wa an Abi Ubaidata wa an Abi Ubaidata nil Jarrahi dari Abu Ubaidah bin Jarrah annahu bahwasanya Abu Ubaidah bin Jarrah qala ia berkata Innallaha ta'ala sesungguhnya Allah ta'ala lam yurahhis lakum fi fitrihi ya tidak memberikan ya fi fitrihi untuk berbuka wa huwa kecuali ya Allah yuridu ingin ya ayasyukko alaikum fi qadaihi kecuali Allah ya menginginkan ya atau ya Allah ingin memberatkan kamu di dalam mengkodoknya. Jadi gini, Allah tidak ya akan memberikan keringanan buat kalian untuk berbuka puasa bagi yang sakit dan bagi yang dalam perjalanan kalau Allah tidak ya kalau Allah memberatkan kamu dalam mengkodoknya gitu. Jadi kalau mengkodoknya ini berat, Allah nggak akan berikan keringanan. Ya, inilah makna faidatun min ayamin ukhor. Jadi mengkodoknya pun ringan.
yaitu pada hari-hari di luar Ramadan boleh dengan cara muparrokon, terpisah-pisah. In syi'ta, jika kamu mau pawatir, ya, maka laksanakanlah secara berturut-turut. Misalnya punya utang puasanya ini 3, ya langsung 1, 2, 3 hari selesai. Wa in syi'ta, dan kalau kamu mau paparrik, maka laksanakanlah secara terpisah-pisah gitu. Ya, seperti itu. Lanjutkan apa gimana nih? Halo? Ustaz? Kalau ya 5 menit lagi. 5 menit lagi ya. Ya. Sampai wa'an Aisyata ya. Ya. Iya. Baiklah, biar anak. Warwiyah, dan diriwayatkan anna rajulan, bahwa ada seorang laki-laki, ya, qala, yang berkata lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, alayya, aku memiliki kewajiban, ya, ayyamun min Ramadan. Maksudnya aku punya hutang beberapa hari puasa Ramadan. Apa yajzini, ya, apakah cukup bagiku an aqdiyaha, aku mengkodoknya mutaparrikotan, secara, ya, terpisah-pisah. Ini pertanyaan, ya, seorang laki-laki yang datang kepada Nabi, kemudian ia bertanya bahwa aku memiliki sejumlah hari di mana aku berbuka pada bulan Ramadan, sebabnya tadi sakit atau perjalanan. Lalu ia bertanya, apa yujini? Ya, apakah, ya, cukup bagiku yujini? Ya. Ini terlalu ke atas ini di layar saya. Nah, apa yujini, apakah cukup bagiku an aqdiyaha, membayarnya mutaparrikotan, secara, ya, terpisah-pisah. Qala lahu, lalu Nabi menjawab, ya, kepada orang itu, ara'aita, tidakkah kamu tahu, lau kana alaika dainun, apabila kamu punya hutang, faqadaitahu, lalu kamu membayar hutang itu, ad-dirhama wa dirhamain, sedirham atau 2 dirham. Amma kana izika, apakah itu, ya, mencukupimu? Kata Nabi nih. Qala, lalu kemudian orang ini menjawab, na'am, cukup ya Nabi. Qala, lalu kemudian Nabi bersabda lagi, Fallahu ahaqqu ayya'fuwa wa yaspahu wa yaspah. Fallahu ahaqqu, maka Allah lah yang paling berhak, ayya'fuwa, untuk memberi maaf, wa yaspaha, dan memberi ampun. Jadi insya Allah, ya, kalau ada kita atau saudara kita yang punya hutang, kalau mau dibayar secara berturut-turut juga boleh, mau dibayar secara terpisah-pisah juga boleh. Ini berdasarkan hadis Nabi tadi, ya, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, alayya ayyamun min Ramadana, apa yujzini an aqdiyaha mutaparrikotan. Qala lahu, ara'aita lau kana alaika dainun faqadaitahu ad-dirhama wa dirhamain, amma kana yujzika? Qala na'am. Qala fallahu ahaqqu ay ya'fuwa wa yasfaha. Ya, ini mungkin yang saya sampaikan. Insyaallah nanti kita baca hari Kamis, wa an Aisyata anna Hamzata al-Aslamiyya sa'alat, dan seterusnya. Demikian, mungkin ada yang ingin diskusi, ngobrol-ngobrol. Silakan saja dibuka. Ustaz. Kiai. Ya. Ya, kalau yang mau tanya silakan aja, langsung aja. Nanti langsung ditanggapi oleh Pak Ustaz Samsul Yakin. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ingin bertanya Pak Kiai. Ya. Mengenai
hutang. Kalau orang tua kita ketika hidup pada suatu saat sakit lalu meninggal gitu, lalu tidak sempat untuk membayar hutang puasanya, itu bagaimana Kiai? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis Nabi, man mata wa alaihi siyam somma anhu waliyuh. Barang siapa mata yang meninggal atau mati ya, kita terjemahinnya. Wa alaihi siyam, sementara ia punya kewajiban puasa. Somma anhu waliyuh. Maka walinya ini, ya, walinya atau anaknya ini boleh berpuasa buat apanya? Buat orang tua. Nah, buat orang tuanya. Ini dalam satu hadis ya. Nah, disebutkan begitu. Nah, kalau orang meninggal kemudian dia punya hutang puasa, sekarang kita bicara dari awal. Kenapa orang punya hutang puasa? Orang punya hutang puasa sebabnya minimal ada 3 ya. Kalau berdasarkan ayat ini, 1 dalam perjalanan, pertama sakit ya, kedua dalam perjalanan, yang ketiga dia tua. Ya, dia itu kan sebenarnya ya bukan punya utang puasa, tapi puasanya diganti dengan fidyah gitu. Nah, kalau bicara ada orang tua yang punya utang puasa, maka bisa ya kalau memang sampai meninggalnya beliau ini sakit, ya dibayar fidyah itu gitu. Begitu Ustaz. Nah, tinggal kasusnya nih. Orang tua sampai meninggal ini masih punya utang puasa, sebabnya apa? Kalau sebabnya dia dalam perjalanan, kalau sebabnya dia adalah sakit, dia sakit tua gitu ya, maka dia harus membayar fidyah gitu. Nanti ada ayatnya ini, wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskinin. Ya, bagi orang yang tidak mampu melaksanakan puasa, dia membayar fidyah. Ya. Membayar fidyah itu memberi makan orang miskin. Makanya tinggal kita tanya apa sebabnya gitu. Begitu Ustaz. Ya, terima kasih Pak Kiai atas jawabannya. Sama-sama. Yang lain silakan. Silakan. Apa udah kebayang lontong ini? Ini saya malah buka puasanya nggak ada apa-apa nih Kiai nih. Ya? Saya malah nggak ada apa-apa buka puasanya nih. Waduh, saya suruh kemarin kejauhan nih. Suruh kemarin minggu kejauhan. Enggak, saya kebetulan di Di mana Ustaz posisinya? Paling cuman sore. Posisinya di mana? Di pasar Minggu Kiai. Ustaz Hasan. Di pasar Minggu di pasar Minggu di kantor. Oh, masih di kantor. Nah, ini giliran saya hari Senin ya? Giliran saya hari Senin. Nggak apa-apa, udah siap. Silakan. Ya. Yang lain silakan. Ngirim online nggak keburu ini. Ngirim lontong online nggak keburu ini. Apa dicukupkan dulu, Ustaz? Udah maghrib. Silakan Kiai. Kiai aja yang ngatur. Baik. Saya pikir karena ini puasa soal biasa ya, soal yang kita udah paham semua. Ya, mungkin cukup dulu. Yang penting naskahnya ini alhamdulillah pada pengajian perdana ini udah kita laksanakan ya. Ini menurut saya juga seperti itu ya Pak Ustia ya, seperti itu ya. Hanya tampilannya mungkin bisa kebaca itu. Karena ada gambar kan. Apa bisa nggak Pak Sadasan? Di gambarnya di bawah misalnya gitu. Gambar yang mana? Tulisannya itu utuh. Tulisannya itu supaya tulisannya utuh. Ketika Pak Samsul membacakan, supaya tulisannya utuh, ini kan kepotong sama tampilan gambar gitu. Oh, enggak. Ini saya kalau di layar itu sebetulnya saya sesuaikan. Jadi kalau dia bergerak naik ya saya naik ikut yang lagi dibaca sebetulnya. Oh iya. Iya. Kan kayak sekarang nih posisinya di sini nih. Nanti insya Allah 3 hari ke depan itu yang sudah saya kasih tanda itu kelihatan ya Pak ya?
Oh iya. Jadi Betul. untuk materi Kamis tanggal 30 Iya. itu kita akan mulai dari Wa'an Aisyah itu. Demikian gini ya? Iya. Yang saya Mungkin maksud nih masuk Pak Ustadz Hasan, yang Ya. saya maksud gini, kalau kemudian kalau di laptop saya kan ada tampilan gambar nih, gambar peserta. Nama saya supaya yang tulisannya itu utuh kebaca gitu. Enggak, itu Iya, sebagian nggak kebaca ini. Awal. Sebagian nggak kebaca gitu. Bisa geser ke kiri aja kali dikit. Oh ya udah. Itu kan ada tanda min Pak Kostia. Yang paling pojok tanda min dipicet aja, hilang itu ntar. Oh gitu. Itu kan ada tanda min di atas itu. Coba tanda min. Oh iya. Yang tanda min coba dulu ya. Iya. Ya, tanda minnya. Oh gitu ya. Ya. Belum tahu ilmunya. Baik, biasa itu memang teknis. Iya. Baik, kita baca doa ya. Sekalian yang saya hormati, karena Kiai sudah menutup acara kita pada sesi pertama ini. Ya terima kasih untuk kehadirannya walaupun secara online. Dan mungkin sedikit perhatian tadi Ustadz Sanusi kasih usulan sebaiknya ketika narasumber mulai berbicara audionya agar dimatikan. Jadi tadi mohon maaf kalau saya matikan semua. Kita berharap supaya suaranya itu bersih. Jadi karena kan begini, terutama mungkin yang agak dekat ke jalan, sehingga ketika dia mungkin sedang online itu suara dari jalanan tadi ada yang kedengar semua itu. Tadi ada jamaah yang namanya Rika Raya, itu kelihatannya dia di pinggir jalan, sehingga ada suara macam-macam itu tadi kedengaran. Jadi mohon maaf kalau pada saat acara berlangsung nanti, kalau yang nggak sempat mematikan mic-nya, saya akan matikan mic-nya, kecuali narasumber aja, kecuali kiai kita aja. Saya kira bisa disetujui jamaah ya. Mungkin belum ada bisa ini kali tadi. Jadi saya kira demikian bisa disetujui jamaah sekalian ya. Iya. Iya, setuju. Dibuka pada waktu ada diskusi baru dibuka lagi gitu. Iya. Jadi demikian Kiai. Mohon maaf tadi ketika Kiai minta konfirmasi jamaah, kondisinya masih dimatikan semua. Jadi mungkin perlu waktu sedikit untuk meng-on-kan semuanya. Jadi kami sampaikan terima kasih kepada Ustadz Samsul Yakin atas materi yang pertama hari ini. Dan juga terima kasih kepada semuanya ya yang bisa bergabung ya, Pak. Ada yang dari Ciputat, ada yang dari Bedahan, dari Parung, dari ya macam-macam lah. Terima kasih semua. Terutama operator nih, khususnya Pak Hasan Ali ya. Terima kasih banyak ya. Amin. Kemudian Pak Kosti juga terima kasih Pak Kiai. Ajak yang lain tuh Pak siapa? Di Mampang. Silakan ditutup Pak Ketua. Seperti biasa. Mari kita sudahi dengan apa? Doanya udah. Udah. Mungkin doa saya atau udah doanya? Ustaz Muhsin Haris suruh doa no. Iya, Ustaz Haris. Silakan. Ya. Doa pendek. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa qira'atana wa jami'il ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma man nafi'a wa rizqan halalan wasi'an mubarak. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Terima kasih semuanya. Mari kita sempurnakan dengan berhamdalah. Alhamdulillah.